Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Rafika Nepon, biasa dipanggil Ibu Vika. Hari ini saya akan mengajarkan materi tentang unsur-unsur puisi rakyat. Nah, di tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat memahami dan mengenal unsur-unsur puisi rakyat. Baik adik-adik, sebelum kita mengenal unsur-unsur puisi rakyat, kita harus tahu dulu puisi rakyat itu apa sih sebenarnya? Puisi rakyat adalah sebuah karya sastra yang ditulis oleh penulis untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, bukan hanya itu, puisi rakyat ternyata disampaikan melalui lisan dari generasi ke generasi. Adik-adik perlu tahu bahwa puisi rakyat ini tidak diketahui siapa penulisnya. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham puisi rakyat itu apa sih sebenarnya? Unsur-unsur puisi rakyat terdiri dari bait, yang kedua ada baris, yang ketiga adalah rima atau bunyi, yang keempat adalah diksi, yang kelima majas, dan yang keenam adalah tema. Keenam unsur ini, Ibu Vika akan menjelaskan satu persatu secara lebih jelas dan memudahkan kalian untuk memahaminya. Unsur yang pertama adalah bait. Bait adalah kelompok baris yang membentuk satu kesatuan makna. Adik-adik mungkin bisa lihat nih, ada contoh puisi rakyat yang terdiri dari satu bait. Nah, satu bait itu terdiri dari beberapa kelompok kalimat yang membentuk satu kesatuan makna. Unsur yang kedua yaitu baris. Baris adalah setiap kalimat dalam puisi. Nah, contoh yang ada di video itu terdiri dari satu bait. Satu bait ini terdiri dari 4 kalimat. Akan tetapi, di dalam puisi tidak disebut lagi kalimat, tapi disebut sebagai baris. Jadi ada baris 1, baris 2, baris ketiga, dan baris keempat. Bagaimana adik-adik? Sampai di sini sudah dipahami bait dan baris. Kita lanjut di unsur ketiga. Unsur ketiga ialah rima. Rima biasa juga disebut sajak atau bunyi. Nah, gimana ya bentuk bunyi dalam puisi rakyat? Mari simak penjelasan. Rima adalah bunyi akhir yang sama pada beberapa baris dalam puisi. Bisa juga nih di dalam puisi itu semua barisnya sama bunyinya. Tapi ada juga puisi hanya beberapa baris yang sama, seperti pada contoh di video. Seperti pada contoh tersebut. Pada puisi tersebut, tidak semua bunyi akhirnya memiliki bunyi yang sama, hanya beberapa baris saja. Seperti di baris pertama, bunyi akhirnya yaitu bunyi an. Bunyi baris kedua yaitu bunyi a. Begitupun dengan baris ketiga dan keempat. Kita misalkan nih, di dalam sajak atau rima pada puisi itu, kita misalkan bunyi an ini adalah bunyi A. Dan bunyi A ini adalah bunyi B. Berarti di baris pertama itu terdiri dari bunyi A, baris kedua B, lanjut lagi baris ketiga A, dan lanjut lagi baris keempat adalah B. Jadi sajak atau rima pada puisi tersebut yaitu A, B, A, B. Unsur yang keempat adalah diksi. Diksi itu apa ya? Nah, mari simak penjelasan Ibu. Diksi atau biasa disebut sebagai pilihan kata. Dalam puisi, kadangkala untuk mempercantik atau memperindah kalimatnya, maka penulis seringkali menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat untuk menyampaikan puisi tersebut. Nah, unsur yang kelima yaitu majas. Apa sih majas? Majas adalah gaya bahasa di dalam puisi. Berarti puisi ini untuk memperindah kalimatnya, maka ada yang disebut sebagai majas atau gaya bahasa. Di dalam puisi ada namanya majas perumpamaan. Seperti pada contoh di video, kata hatiku bagaikan kapas. Dia mengandaikan bahwa hati seseorang tersebut itu begitu lembut, begitu baiknya, dia mengandaikannya seperti kapas. Coba kamu bayangkan, ada nggak ya hati berbentuk kapas? Pada kenyataannya tidak ada, tetapi penulisnya menggunakan gaya bahasa perumpamaan untuk menggambarkan bagaimana hati atau perasaan orang yang ingin disampaikan atau orang yang ada di dalam puisi tersebut.
unsur yang terakhir atau unsur yang keenam yaitu tema. Apa sih itu tema? Adalah gagasan pokok atau ide yang ada di dalam puisi. Nah, biasanya puisi itu memiliki satu tema. Baik adik-adik, sampai di sini kamu udah paham belum unsur-unsur puisi rakyat? Nah, untuk menguji kemampuan kalian, Ibu sudah menyiapkan lembar kerjanya. Kalian bisa lihat, kamu akan melatih diri kalian sendiri bagaimana cara menentukan unsur-unsur puisi rakyat, mulai dari bait, baris, rima atau sajak, diksi, majes, dan tema. Oke adik-adik, selamat bekerja dan selamat berlatih. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat buat kalian dan memudahkan kalian untuk memahami apa itu unsur-unsur puisi rakyat. Sampai jumpa kembali, terima kasih.